Kami akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. 1. Judul. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, judul disarankan berisi tentang informasi dan hasil observasi. 2. Pernyataan umum. Pernyataan umum, pengamat menuliskan latar belakang atau asal-usul penjelasan secara umum mengenai objek yang akan diobservasi. 3. Deskripsi bagian dan manfaat. Tujuan menuliskan deskripsi bagian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para pembaca. 4. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari teks laporan hasil observasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh struktur teks dari kaktus. Kaktus adalah judul. Secara umum, kaktus adalah salah satu anggota famili Cactaceae yang sangat khas karena dapat hidup lama tanpa air. Habitat kaktus adalah di daerah gurun, padang rumput kering atau wilayah yang panas. Untuk membedakan kaktus dengan tanaman lainnya, ciri yang bisa dilihat adalah daun kaktus yang berbentuk berduri, batang yang dilapisi lilin, serta akar yang panjang untuk membantu mencari air dalam kondisi kering. Deskripsi bagian dan manfaat. Contoh, kaktus termasuk tumbuhan yang cukup unik dari golongan sukulen. Kaktus bisa menyimpan banyak air pada bagian batang, sehingga dalam kondisi yang sangat kering tetap hidup. Pada malam hari, kaktus akan membuka stomata serta mengambil karbon dioksida untuk disimpan di vakuola. Kesimpulan, kaktus memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai hiasan di rumah. Terdapat banyak jenis tanaman kaktus yang kemudian dijadikan hiasan rumah dan diletakkan di dalam pot. Perawatan kaktus yang mudah, namun tak kalah bagus dengan kaktus hias lainnya. 3. Menjadikan kaktus semakin diminati. Kesimpulan, kaktus yang hidup di padang pasir yang mempunyai pertahanan hidup seperti duri agar terhindar dari predator burung yang ingin mematok. Dapat mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air ke dalam tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi mempunyai 4 ciri kebahasaan, yaitu yang pertama repetisi, yang kedua prononima, yang ketiga konjungsi, dan yang keempat adalah kalimat definisi. Di sini saya akan menjelaskan 2, yaitu repetisi dan prononima. Repetisi adalah pengulangan bunyi kata atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Repetisi merupakan bagian dari majas atau gas dan kerap digunakan sebagai sarana retorika. Adapun contoh majas dalam puisi, misalnya, di dalam pikiranku terus terbit bayangan wajahmu dan wajahmu. Dalam puisi, pengulangan kata menggunakan majas repetisi tersebut bertujuan untuk memberikan tekanan. Oleh karena itu, kata yang sama dapat berfungsi sebagai preposisi pada suatu satu. Dia pada posisi kedua, atau konjungsi pada bagian yang lain. Konjungsi, kata sambung, kata hubung, atau kata penghubung adalah partikel atau kata tugas yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan paragraf. Atau konjungsi antar paragraf disebut juga transisi. Konjungsi adalah kategori yang berfungsi meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi.
Konjungsi bukanlah suatu objek dan juga tidak berfungsi untuk memberi arti suatu kata. Konjungsi hanyalah menghubungkan kata demi kata atau kalimat demi kalimat dan sebagainya. Definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan tentang suatu benda atau objek dan biasanya didahului oleh kalimat adalah. Contohnya seperti kemangi atau basil adalah dedaunan kecil.